Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadila Nur Rahman dengan 3 digit NIM terakhir 080. Saya perwakilan dari kelompok 9 yang akan menjelaskan mengenai manajemen portofolio. Nah, sebelumnya, apa sih manajemen portofolio itu? Manajemen portofolio merupakan sebuah proses yang terintegrasi yang terdiri atas gabungan beberapa langkah yang diimplementasikan secara konsisten untuk membuat dan mengelola portofolio aset. Nah, kita sebagai manajer portofolio harus dapat memilih jenis aset atau instrumen investasi yang akan dikelompokkan. Kemudian mengelola keuntungan serta resikonya, baru kita akan mengukur kinerja aset yang sudah dikelompokkan tersebut secara berkala. Nah, tujuan dari adanya manajemen portofolio ini ada 4, yaitu kita dapat diversifikasi aset. Jadi kita tidak hanya terpaku pada satu aset saja, melainkan berbagai eh, jenis aset, mulai dari eh, saham, obligasi, reksadana, begitu. Nah, dengan adanya diversifikasi aset ini, kita akan mencapai tujuan awal atau mencapai imbal hasil yang kita tentukan sejak awal sesuai dengan target. Kemudian kita dapat mengurangi risiko investasi. Nah, dengan kita berinvestasi pada berbagai jenis aset, risikonya ini akan berkurang karena tidak terpaku hanya pada satu aset saja. Nah, terakhir adalah memaksimalkan keuntungan investasi. Dengan kita em, memilih atau memanage portofolio kita, kita dapat memaksimalkan keuntungan investasi yang diperoleh. Dia tadi dengan caranya diversifikasi aset. Jadi kita bisa memilih nih aset yang jenis-jenis aset yang akan menguntungkan kita. Nah, kemudian adalah jenis-jenis dari manajemen portofolio. Yang pertama adalah berdasarkan keterlibatan investor dan berdasarkan kuasa yang diberikan investor. Nah, yang pertama adalah berdasarkan keterlibatan investor. Ini ada dua jenis, yaitu portofolio aktif dan portofolio pasif. Nah, untuk portofolio aktif, ini di mana manajer portofolio melakukan transaksi secara intens dengan mencari informasi mengenai tren pasar yang sedang terjadi. Nah, jadi si investor ini tidak hanya mm, melakukan investasi, kemudian dia sudah mengabaikan tren pasar, tapi dia tetap mencari informasi mengenai tren pasar yang sedang terjadi. Apakah mungkin tren pasarnya ini sedang naik atau tren pasar tersebut sedang turun. Nah, yang kemudian adalah portofolio pasif, di mana dia ini fokus pada imbal hasil dan mengurangi kegiatan yang beresiko tinggi. Nah, ini sangat berbeda dengan portofolio aktif tadi. Kalau portofolio aktif kan tadi mencari informasi secara aktif nih mengenai tren pasar. Nah, tetapi kalau portofolio pasif, dia hanya fokus pada imbal hasil yang sudah direncanakan sebelumnya dan tidak dan mengurangi kegiatan yang berisiko tinggi. Nah, jenis yang kedua adalah berdasarkan kuasa yang diberikan oleh investor. Nah, yang pertama adalah portofolio diskresi dan portofolio non-diskresi. Untuk portofolio diskresi, ini di mana investor memberikan kuasa penuh pada manajemen investasi untuk mengelola asetnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan masuknya ini, jadi ada investor, dia memberikan kuasa penuh nih kepada manajemen investasi. Dia, jadi manajemen investasi boleh memilih em, jenis aset apa saja yang akan diinvestasikan. Dan kemudian adalah portofolio non-diskresi, di mana manajemen investasi ini hanya memberikan saran untuk setiap keputusan. Jadi, investor ini akan membuat pilihannya sendiri tentang
dan bagaimana dia akan berinvestasi di kemudian hari, akan tetapi ada manajemen investasi yang akan memberikan saran untuk setiap keputusan yang akan diambil. Ini selanjutnya adalah proses dari manajemen portofolio yang ini ada tiga proses ini dibagi menjadi tiga tahap, yaitu membuat rencana investasi, mengeksekusi dengan tindakan, dan evaluasi hasil portofolio. Jadi yang pertama adalah membuat rencana investasi. Nah, sebelum kita melakukan investasi, kita harus memiliki rancangan rencana dan strategi yang matang sehingga memiliki fondasi yang kuat saat proses berjalan. Jadi sebelum kita berinvestasi pada sebuah atau beberapa aset, kita ini harus dapat merencanakan mungkin gimana caranya kita mendapatkan imbal hasil yang diinginkan dan strategi-strateginya sehingga pada saat kita setelah membeli investasi tersebut dan sudah berjalan, ini akan berjalan secara lancar. Dan yang kedua adalah mengeksekusi dengan tindakan. Dan setelah kita membuat rencana dan strategi yang matang, kita akan memilih komposisi portofolio dari hasil analisis pasar dan perhitungan biaya lain yang dikenakan saat memilih jenis aset. Eh, dan yang terakhir adalah evaluasi hasil portofolio, di mana kita akan mengamati risiko dan mengevaluasi rutin terkait kinerja investasi. Jadi saat kita telah melakukan investasi pada beberapa aset, kita akan mengamati nih risiko dan gimana kinerja investasi tersebut. Apakah dia selama ini kinerjanya baik atau malah kinerjanya itu buruk. Dan selanjutnya adalah pengukuran kinerja portofolio sederhana. Kita dapat nih mengukur kinerja portofolio dengan sederhana menggunakan dua metode. Yang pertama adalah peer group comparison dan portfolio drawdown. Yang pertama adalah peer group comparison. Ini merupakan cara yang paling umum untuk mengevaluasi manajer portofolio. Nah, metode ini dilakukan dengan mengumpulkan return yang dihasilkan oleh kelompok investor selama periode tertentu dan menampilkannya dalam format box plot sederhana dalam suatu gambar grafik. Jadi, pertama-tama kita mengumpulkan return yang dihasilkan oleh sekelompok investor selama periode yang kita tentukan. Kemudian kita unggah formatnya menjadi box plot sederhana dalam suatu gambar grafik. Sehingga kita bisa menilai kinerja tersebut dengan lebih mudah. Metode yang kedua adalah portfolio drawdown. Ini di mana manajer portofolio akan melindungi investor dari kerugian setiap waktu, khususnya pada drawdown maksimal dengan menghitung penurunan persentase terbesar yang terjadi. Jadi, manajer portofolio ini uh, akan melindungi investor dari kerugian setiap waktu. Nah, jika ada dua manajer investasi, maka manajer dengan persentase drawdown terkecil ini akan berhasil melindungi investor dari kerugian setiap waktu. Nah, selanjutnya adalah komponen portofolio. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa portofolio ini berarti kita akan diversifikasi aset. Jadi kita ada memiliki beberapa pilihan di mana kita memiliki beberapa pilihan untuk berinvestasi. Yang pertama adalah saham. Saham merupakan tanda bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan dan saham ini berwujud selembar kertas. Nah, manfaat yang kita peroleh jika kita berinvestasi pada saham adalah kita mendapatkan dividen dan capital gain. Yang kedua adalah reksadana. Reksadana merupakan sertifikat yang menjelaskan pemilik yang menitipkan uang pada pengelola reksadana. Nah, hal ini sangat berbeda dengan saham. Kalau saham tadi berarti um, yang kita sebagai investor akan memiliki sebagian
dari perusahaan. Sedangkan kalau reksadana berarti investor ini menitipkan uang pada pengelola reksadana yang kemudian uang tersebut akan dikelola oleh pengelola reksadana, dikelola dan diinvestasikan pada beberapa jenis aset. Nah, manfaat yang diperoleh jika kita berinvestasi pada reksadana adalah dividen dan capital gain. Selanjutnya adalah obligasi. Obligasi merupakan surat berharga atau kontrak antara pemberi pinjaman dengan yang diberi pinjaman. Em, Mungkin lebih jelasnya, ada nih sebuah perusahaan, dia ingin membuat sebuah proyek, tapi proyek tersebut itu membutuhkan banyak dana, sedangkan perusahaan tidak memiliki cukup dana, sehingga perusahaan menerbitkan surat utang pada masyarakat luas. Dan jadi investor ini dapat berinvestasi pada eh, surat utang tersebut dan akan memperoleh kupon dan capital gain. Nah, kupon ini sendiri akan dibayarkan setiap periode, mungkin 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali atau mungkin 1 tahun sekali, dan capital gain. Nah, yang terakhir adalah waran. Waran merupakan pilihan atau option di mana pemilik waran mempunyai pilihan untuk menukarkan atau tidak menukarkan warannya pada saat jatuh tempo. Ya, yang terakhir adalah menghitung return portofolio. Em, untuk menghitung return portofolio seperti yang ada di gambar ini berarti adalah proporsi investasi pada aset I dikali dengan return dari aset I. Kemudian dia dijumlahkan dengan I sama dengan 1 dan N merupakan jumlah aset dalam portofolio. Mungkin lebih gampangnya ya, misalkan saya sebagai manajer portofolio nih, saya berinvestasi pada 3 jenis aset. Yang pertama obligasi, kemudian saham, dan reksadana. Nah, untuk komposisi saya berinvestasi ini, saya berinvestasi 30% obligasi, terus 40% saham, dan 30% reksadana. Jadi 30 tambah 40, 30%, dan 30% jadi pas 100%. Nah, untuk menghitung return portofolio yang saya miliki, saya dapat menghitung dengan 30% dikali dengan return obligasi eh, yang saya miliki. Terus ditambah dengan 40% dikali dengan return dari saham, tambah 30% dikali dengan return dari reksadana. Baik, sekian pemaparan materi saya mengenai manajemen portofolio. Apabila banyak salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.